Perkenalkan, nama saya Lydia Oktamia Suci dari SD Negeri Lembang, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Saya merupakan peserta CGP, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sumedang. Saya akan menjelaskan filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang sangat menginspirasi, terutama kepada seluruh tenaga pendidik di Nusantara. Menurut beliau, pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Apa itu tuntunan? Tuntunan di sini adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, kata tuntunan di sini ibaratkan sebagai seorang petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dari mulai memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama, begitupun dengan anak yang perlu tuntunan dalam pendidikan. Tentu ini disesuaikan dengan kodrat keadaan setiap anak. Keadaan jiwa anak pada saat lahir, yang pertama menurut teori rasa, bahwa anak itu seperti kertas kosong yang wajib kita isi dengan memberikan watak dan perilaku yang baik. Yang kedua itu menurut teori negatif. Di sini teori ini menjelaskan bahwa anak itu merupakan kertas yang sudah dipenuhi, dan di sini kita tidak dapat merubah karakter anak. Dan menurut teori yang ketiga itu menurut teori konvergensi. Anak diumpamakan sebagai tulisan blueprint yang masih samar yang wajib kita tebalkan agar nampak sebagai budi pekerti yang baik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah perubahan. Tantangan kita adalah kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Di sini ada 3 kerangka pembelajaran di dalam konteks perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini disesuaikan dengan keadaan alam atau di mana tempat anak itu berada, disesuaikan dengan potensi alam, minat dan bakatnya. Lalu selanjutnya, kodrat zaman di sini adalah pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Yang kedua adalah prinsip perubahan, di mana prinsip perubahan ini menyangkut 3 hal atau yang disebut dengan trikon. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas di sini merupakan identitas masyarakat, bahwa kita tidak boleh melupakan identitas kita dan anak didik kita, bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi di sini dimaksudkan adalah bagaimana kita sebagai pendidik mengajarkan kepada peserta didik agar bisa memanusiakan manusia. Dan yang terakhir, konsentris. Konsentris di sini maksudnya adalah dengan keragaman yang ada, kita harus bisa mengajarkan kepada anak didik kita agar selalu bisa menghargai perbedaan dan keragaman yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti, di mana budi merupakan cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti merupakan tenaga. Nah, Ibu Bapak guru hebat di seluruh Nusantara, mulai dari sekarang, marilah kita tanamkan kesadaran dalam diri kita untuk bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Mulailah dari sekarang, kita menginterpretasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Ini dimaksudkan
agar terciptanya pembelajaran yang berorientasi kepada siswa yang harus senantiasa menghamba kepada anak didik kita. Menghamba di sini artinya adalah menomorsatukan mereka serta melakukan pendekatan kepada mereka. Selain itu, kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.